Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kita mulai aja ya diskusi pada sore hari ini. Itu tentang pembelajaran berbasis kasus atau CPL mengenai penanganan manajemen konflik pada PT Unilever Tbk. Jadi dalam CPL ini terdapat beberapa poin yang harus kita pecahkan atau kita analisis. Tetapi untuk itu atau sebelum itu, saya akan memperkenalkan kasus ini terlebih dahulu. Jadi apa sih sebenarnya kasus yang terjadi sampai kita harus memecahkan beberapa masalah tersebut. Oke. Jadi kasus ini tuh berawal dari acara yang diadakan oleh PT Unilever Indonesia, yaitu acara World Ice Cream Day, yang merupakan acara bagi-bagi es krim gratis di 8 kota di Indonesia, yang dimana acara tersebut menimbulkan kontra atau protes dari berbagai pihak, seperti 2 dari 8 kota yang menjadi tempat penyelenggaraan acara tersebut, yaitu Bandung dan Surabaya, di mana di 2 kota tersebut acara World Ice Cream Day mengakibatkan kericuhan dan kerusakan pada saraf kota, sampai akhirnya kasus tersebut dibawa ke ranah hukum. Oke, jadi kita langsung aja ya. Yang pertama yang harus kita analisis yaitu apa sih tujuan Walls mengadakan bagi-bagi es krim gratis. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik atau perselisihan antara PT Unilever dengan pemerintah kota Surabaya. Jadi ada 2, yaitu tujuan Walls mengadakan es krim gratis dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik tersebut. Langsung aja ya, bagi teman-teman yang mau menjawab, silahkan atau dipersilahkan. Ya, saya akan menjawab untuk tujuan Walls mengadakan acara ini. Sebenarnya sih bermaksud baik ya Mbak, yaitu untuk membagikan warga sekitar kota besar dengan suguhan es krim gratis. Dengan demikian, acara di 8 kota besar di Indonesia dan disediakan es krim dalam jumlah besar untuk mengangkat euforia warga kota setempat untuk mendatangi acara ini. Tetapi yang menjadi permasalahan di sini tidak semua orang bisa merasakan kebahagiaan yang dimaksud. Seperti yang terjadi di kota Yogyakarta, warga kota setempat yang setiap pekannya menghabiskan olahraga dan menikmati ketenangan di alun-alun selatan terpaksa harus ikut berdesak-desakan dengan ribuan warga lainnya yang ingin es krim gratis. Tidak terduga jika warga yang ingin mendapatkan es krim gratis melebihi jumlah ekspektasi es krim yang disediakan. Akses jalan pun menjadi sesak dan ramai mengingat kurangnya persiapan yang dilakukan oleh pihak Walls. Tetapi kekecewaan tersebut tidak hanya terjadi di kota Yogyakarta saja. Ada beberapa kota yang terjadi seperti itu juga. Mungkin itu tujuannya Mbak Erna. Terima kasih. Dan faktor yang menyebabkan konflik. Di Surabaya sendiri terjadi kerusakan pada rerumputan Taman Bungkul karena keramaian massa yang ada di sana pada saat acara pembagian es krim gratis ini. Pihak internal Unilever mengatakan bahwa mereka sudah mendapat izin dari Dinas Pertamanan Kota Surabaya. Namun kenyataannya, pihak Unilever belum mendapatkan izin resmi berdasarkan kesaksian dari Wali Kota Surabaya. Di Bandung, hal ini disambut baik oleh Wali Kota Bandung, tetapi menjadi buruk setelah diketahui bahwa jumlah warga yang ingin mendapatkan es krim gratis ini ternyata melebihi dari perkiraan. Dari cerita dari ketiga kota tersebut membuktikan bahwa kinerja Unilever belum profesional dalam mengadakan acara. Padahal, Unilever merupakan salah satu perusahaan multinasional yang diakui kehebatan branding dan
lakunya produk yang dijual. Dengan adanya kesalahan persiapan pengadakan acara, yang mana menurut pihak internal Unilever merupakan kali pertama mengadakan acara seperti ini, dan belum ada pengalaman sampai salah mengestimasi jumlah penduduk yang akan mengikuti acara besar ini. Acara pembagian es krim ini konon merupakan acara pembagian es krim terbanyak di Indonesia dan dicatat dalam rekor Muri. Ya, terima kasih Mbak Vika dan Mbak Lina atas jawabannya. Oke, kita simpulkan aja ya. Jadi tujuan Walls mengadakan acara Walls Ice Cream Day ini sebenarnya bertujuan baik, yaitu untuk membahagiakan warga kota sekitar dengan suguhan es krim gratis. Tetapi mungkin karena kurangnya persiapan dari pihak panitia penyelenggara acara, hingga akhirnya acara ini malah memicu terjadinya konflik yang sampai ke ranah hukum. Oke, kita lanjut aja ya ke topik atau permasalahan yang kedua, yaitu strategi apa sih yang digunakan oleh PT Unilever dalam menyelesaikan konflik ini. Oke teman-teman, silakan yang ingin menjawab. Untuk strategi yang digunakan PT Unilever dalam menyelesaikan masalah konflik yaitu dengan adanya pemberitaan negatif yang menyalahkan brand Walls dan PT Unilever Indonesia, tentunya sangat merugikan perusahaan terkait good corporate image. Untuk mengatasi krisis ini, perusahaan memilih melakukan tindakan-tindakan media relation terkait strategi komunikasi isu dan krisis. Sehingga dalam kasus kerusakan Taman Bungkul Surabaya, dormant stage menurun dengan cepat, terutama di media online. Peran Humas PT Unilever Indonesia dalam melakukan strategi komunikasi isu dan krisis adalah dengan melakukan berbagai usaha agar isu dan krisis tidak semakin melebar dan meluas. Dalam strateginya, Humas PT Unilever merumuskan 4R, yaitu regret, responsibility, reform, dan restitution. Menurut saya seperti itu, Mbak Erna. Setelah dilakukannya strategi 4R itu, pemberitaan di media online berangsur-angsur mereda. Headline yang semula bernada negatif dan sangat menyudutkan perusahaan, kini berubah menjadi lebih netral. Selain itu, berita lainnya turut memaparkan telah melunaknya amarah Wali Kota Surabaya dengan mencabut gugatannya ke pengadilan. Pencabutan gugatan Wali Kota Surabaya tersebut tidak lepas dari sikap bertanggung jawabnya PT Unilever. Ya, terima kasih Mbak Vika dan Mbak Lina atas jawabannya. Oke, kita simpulkan aja ya. Jadi tujuan Walls mengadakan acara Walls Ice Cream Day ini sebenarnya bertujuan baik, yaitu untuk membahagiakan warga. Ya, terima kasih Mbak Nita dan Mbak Lensi atas penjelasannya. Kita lanjut aja ke poin yang selanjutnya, yaitu mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia dalam proses meredam dan menyelesaikan konflik yang terjadi. Jadi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara PT Unilever Indonesia dengan pemerintah Kota Surabaya, pihak perusahaan menggunakan strategi yang berisi langkah-langkah untuk menangani konflik ini. Langkah ini disebut dengan 4R. 4R terdiri dari regret, kemudian responsibility, kemudian reform, dan restitution. Langkah-langkah ini dibuat oleh Humas dari PT Unilever Indonesia itu sendiri. Oke, kita langsung aja yang pertama, yaitu regret. Regret ini dilakukan dengan cara menyatakan penyesalan dan permohonan maaf atas peristiwa yang terjadi. Selain itu, PT Unilever Indonesia juga bersedia untuk dimintai keterangan oleh media mengenai klarifikasi atas kejadian tersebut. Kemudian yang kedua ada responsibility. Jadi tidak hanya meminta maaf saja dan membela diri, tetapi pihak Unilever
juga menegaskan bahwa perusahaan akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengembalikan keindahan atau tatanan Taman Bungkul Surabaya seperti semula. Kemudian yang ketiga ada reform. Niat baik PT Unilever ini yang akan bertanggung jawab terhadap rusaknya Taman Bungkul diiringi dengan aksi nyata, jadi bukan hanya sekedar janji. Kemudian yang keempat ada restitution. Karena kerusakan yang terjadi di taman kota, maka ganti rugi yang diberikan oleh PT Unilever Indonesia adalah dengan menanggung dan ikut memperbaiki taman secara fisik. Jadi PT Unilever ini juga tidak hanya memberikan ganti rugi atas kerusakan tanaman di Taman Bungkul Surabaya, namun ikut turun langsung dalam memperbaiki taman agar kembali indah. Oke, semua poin sudah terjawab ya. Tinggal kita bikin makalahnya saja. Terima kasih atas partisipasinya. Kita akhiri saja diskusi pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mbak Erna dan teman-temanku. Oke Erna, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mbak Erna dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mbak Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.